Part 1 menggunakan CMD. Yang pertama adalah membuat satu file baru menggunakan copycon, kemudian nama file yang akan kita buat dengan kemudian enter, lalu isi dengan halo, yaitu ini merupakan isi dari file tersebut. Selanjutnya adalah mengcopy file yang sebelumnya telah kita buat dengan nama yang lain, dengan copy nama sebelumnya kemudian nama yang baru. Selanjutnya adalah mengganti nama sebelumnya menggunakan rename menjadi nama yang baru. Kemudian selanjutnya adalah membuat folder baru dengan md, kemudian nama folder yang akan kita buat. Selanjutnya adalah memindah file ke dalam folder yang telah kita buat, itu dengan move nama file kemudian nama folder. Selanjutnya adalah merubah atribut folder dan isinya menjadi system dan hidden. Di sini S untuk system dan H untuk hidden. Selanjutnya adalah menghilangkan atribut tersebut dengan menggunakan main S dan main H. Maka foldernya akan kembali seperti semula. Selanjutnya adalah menghapus folder beserta isinya dan menggunakan RD, kemudian nama folder, kemudian garis miring S, kemudian ketik Y untuk iya. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan list proses yang sedang berjalan menggunakan task list. Ini sama seperti task manager. Kemudian yang kedua adalah membuka suatu aplikasi menggunakan start. Kemudian ini adalah contohnya kita menggunakan notepad, maka notepad akan terbuka. Dan untuk mengakhirinya adalah task skill, kemudian 6 aplikasi yang terbuka yang ingin dihentikan. Kemudian selanjutnya adalah melihat IP dari komputer dengan IP config. Kemudian selanjutnya adalah melakukan ping dengan ke sebuah alamat. Untuk agar pingnya tidak dapat terhenti, kita menggunakan ping kemudian alamat kemudian strip T. Dan untuk mengakhirinya kita dapat menggunakan ctrl-C. Selanjutnya adalah membuat jaringan baru, yaitu di sini kita menggunakan yang baru adalah X dengan menggunakan netuse. Maka jaringan baru telah terbuat.
drive ya, drive-nya. Kemudian untuk menghapusnya sama seperti sebelumnya, tetapi di sini kita menggunakan delete. Maka satu file telah terdelete. Kemudian selanjutnya adalah mengganti warna dari CMD dengan color, kemudian kodenya. Nah, CMD telah berubah warna. Kemudian selanjutnya adalah cara mencari bantuan. Sini ada dua. Yang pertama menggunakan help, kemudian actionnya, komennya. Selanjutnya adalah yang kedua adalah dengan komen, kemudian garis miring tanda tanya. Selanjutnya adalah membersihkan layar dengan CLS. Kemudian untuk melihat kita sedang login sebagai siapa, menggunakan echo %username, kemudian %. Selanjutnya adalah menampilkan sistem yang sedang digunakan, yaitu dengan sistem info. Semua sistem yang sedang berjalan dapat dilihat. Selanjutnya adalah log off dari Windows XP menggunakan shutdown, kemudian strip L atau garis miring. Yang kedua adalah kemudian restart, yaitu dengan shutdown, strip atau garis miring R. Selanjutnya shutdown, yaitu dengan shutdown, strip atau garis miring S. Membuat user account baru melalui control panel, kemudian user account, kemudian new account, kemudian isikan nama account yang baru, kemudian next. Sini kita dapat memilih menjadi limited, kemudian create account. Kemudian selanjutnya adalah mengaktifkan Guest. Klik pada Guest, kemudian aktifkan. Part 3, manajemen desktop. Oke, yang pertama adalah merubah tema Windows. Ini klik kanan, ada desktop, kemudian merubahnya dengan appearance, kemudian pilih classic style, kemudian pilih maple. Oke, selanjutnya telah berubah temanya. Kemudian yang kedua adalah merubah background, dengan klik kanan seperti tadi, kemudian desktop. Di sini kita dapat memilih background pun telah berubah. Kemudian selanjutnya adalah membuat screensaver dengan nama kita. Itu. Kemudian isikan nama kita. Oke. Kemudian kita dapat mengatur waktunya.
dan dapat memouse wordnya. Kemudian selanjutnya adalah menyimpan tema yang telah kita rubah tadi, save as, kemudian save. Selanjutnya adalah menghilangkan my document dari start menu, yaitu klik kanan pada kemudian properties, kemudian customize, advanced. Kemudian kita di sini sudah menghilangkan menu my document, don't display this item, sama halnya dengan my document, my music, my picture. Kemudian recent dokumen yang di bawah. Selanjutnya adalah menghilangkan my computer dan display seperti yang lainnya. Kemudian OK. Dapat kita lihat semuanya sudah dihilangkan. Selanjutnya adalah menampilkan my computer dari start menu sebagai link, sama seperti tadi. Kemudian my computernya ini kita pilih yang display as a link. Oke. Selanjutnya taskbar, sama seperti tadi di tab taskbar. Kemudian kita dapat mencentang auto hide the taskbar, kemudian OK. Kemudian menghilangkan menu run dari start menu, sama seperti tadi, properties, kemudian advanced. Kita cari run command, uncentang di run command, kemudian run, kemudian search, printer and fix, semuanya dihilangkan. Kemudian untuk mengganti extension file, di control panel, kemudian folder option, kemudian advanced, kemudian change icon. Kemudian menampilkan my computer, my dokumen, dan my network di desktop dengan mengubah ikonnya. Klik kanan pada desktop, kemudian properties, kemudian
kita dapat memilih icon yang akan kita rubah. Kemudian oke. Maka semuanya telah tampak. Selanjutnya adalah part 4, yaitu kita mengubah IP di control panel, kemudian network connection. Kemudian kita dapat klik kanan, kemudian properties, dan dapat mengubah IP-nya. Kemudian isi IP, subnet, gateway, dan DNS. Kemudian oke. Kemudian selanjutnya untuk merubah workgroup adalah klik kanan properties pada My Computer, kemudian computer name, kemudian change pada workgroup, isikan sysop 2013, kemudian klik OK. Kemudian untuk mengganti performance, untuk menghilangkan beberapa efek dari window, kita dapat mencentang beberapa yang ingin kita hilangkan. Kemudian oke. Untuk mengubah virtual memorinya terdapat pada performance setting, kemudian advanced, itu ada change, kita dapat merubahnya. Kemudian kita dapat mengisi size yang akan kita inginkan. Oke. Kemudian untuk menampilkan hidden file dan sebagainya di control panel, kemudian folder option, di view kita dapat mengganti hidden file menjadi show, kemudian mencentang hide extension dan hide protected.
Part 6. Itu yang pertama, mengubah startup menjadi nomor startup. Di sini kita klik kanan pada bukan start, kemudian run, ms config, kemudian general. Di sini kita dapat memilih normal. Kemudian selanjutnya untuk mengubah boot waktunya yaitu pilih boot. Kemudian kita dapat mengganti timeout nya menjadi 25 second. Selanjutnya agar menonaktifkan startup, di sini kita dapat disable all pada startup. Kemudian pada service, begitu juga pada service disable all. Selanjutnya mengubah startup, kembali ke general, kemudian dapat dipilih diagnostik, kemudian klik OK. Dan part 7, grup polisi. Sini yang pertama adalah start, run, kemudian gp edit .msc, kemudian computer configuration, selanjutnya Windows setting, security setting, dan account policy, password policy. Nah, di sini kita dapat mengganti minimal dengan minimum password length, menjadi beberapa karakter yang kita inginkan. Kemudian batasan penggunaan waktu, pada maksimum password age, kemudian minimal, dan selanjutnya untuk password memenuhi aturan, kita dapat melihat di password must meet complexity requirement, kemudian di enable. Oke. Selanjutnya adalah part 8. Sini untuk mengompil aturan Java. Sebelumnya kita harus membuat Java-nya agar terlihat di semuanya. Kita klik kanan pada komputer, kemudian properties, kemudian dapat kita lihat, kita dapat melihatnya pada advanced, kemudian environment variable, dan dapat mengisinya seperti tadi. Kemudian selanjutnya dalam mengompil, kita harus membuka cmd, kemudian mencari letak di mana file disimpan, kemudian java c main.java, kemudian java main, maka isi file akan dapat terlihat. Selanjutnya adalah part 9, run, kemudian regedit, kemudian setelah alpha F untuk mencari result bin, selanjutnya kita dapat mengganti namanya, mengganti nama result bin-nya menjadi tempat sampah. Kemudian untuk membackup, klik file, kemudian export, kemudian isi nama file, kemudian save. Untuk membackup dengan nama lain sama seperti tadi, isi file name, kemudian ganti menjadi registry hiv, kemudian save. Part 10,
Di sini pertama adalah membuat file virus, yaitu menggunakan notepad, kemudian diisikan seperti ini. Itu file virusnya, bisa menghidden semua file dalam folder. Apabila sudah selesai, save dengan nama virus dapat. Kemudian selanjutnya membuat file antivirusnya dengan script seperti ini. Kemudian selanjutnya part 11, yaitu buka regedit melalui run, kemudian klik HK user, control panel, desktop, kemudian membuat, kemudian new dot value dan mengganti namanya, kemudian value-nya diganti menjadi 1. Kemudian kembali lagi ke awal, run gpedit, kemudian user, configuration, set administrative template, desktop, kemudian enable active windows. Selanjutnya kembali lagi ke start, control panel, administrative stuff, motor management, system tools, local user, kemudian salah satu akun, klik kanan properties, kemudian member of, add, now, kemudian cari power user. Oke.
Selanjutnya adalah menghilangkan lockup dari start menu, yaitu kita start run, kemudian menuju ke pedit.msc, kemudian user configuration, selanjutnya administrative templates pada start menu, kemudian cari remove lockup on the start menu, kemudian enable. Selanjutnya adalah mencegah Windows agar tidak bisa dimatikan seperti tadi sampai start menu and taskbar, kemudian cari remove and prevent access to the shutdown command, kemudian enable. Selanjutnya mencegah agar perubahan terhadap start menu tidak bisa dilakukan, masih tetap di start menu, kemudian cari prevent change to taskbar and start menu setting, kemudian enable. Oke, selanjutnya mencegah agar user tidak bisa menampilkan jendela display properties. Kembali ke administrative templates, kemudian control panel, kemudian display, selanjutnya cari remove display in control panel, kemudian enable. Selanjutnya menghilangkan dua plate yang ada di control panel, sama seperti tadi, masih tetap di control panel, kemudian hide specific control panel applets, kemudian enable. Selanjutnya menonaktifkan text manager, kembali ke administrative templates, kemudian system, kemudian ctrl alt del option, kemudian remove text manager, enable. Selanjutnya adalah konfigurasi sehingga Revedit tidak dapat diakses. Kembali ke sistem, kemudian prevent access to registry, kemudian enable. Selanjutnya mengubah ruang hard disk, yaitu kembali ke sistem, kemudian limit, profilnya diganti, kemudian size-nya diganti jadi 400, kemudian OK. Selanjutnya, jika Windows Firewall melindungi setiap koneksi,
kembali ke administrative templates, kemudian network, kemudian network connection, kemudian cari prohibit use. Pada komputer configuration, administrative templates, network connection. Prohibit use of internet connection, kemudian enable. Selanjutnya, untuk mematikan autoplay, kembali ke user configuration, kemudian administrative template system, kemudian turn off autoplay. Selanjutnya adalah membuat user tidak bisa mengganti screensaver. Kembali ke administrative template, control panel, kemudian display, kemudian screensaver executable name. Kemudian selanjutnya adalah card user tidak bisa mengakses internet, yaitu kembali ke administratif, kemudian internet, kemudian network, internet connection, display, kemudian restrict,